Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Felicia Asalnaje dengan NIM 331200102. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun ajaran 2021-2022. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya tentang perencanaan publik. Yang pertama, teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari A. Perencanaan makro, B. Perencanaan sektoral, C. Perencanaan regional, dan D. Perencanaan mikro. A. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. B. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. C. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. D. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Yang berikut fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang pertama, rencana strategik, memuat visi, misi, isu-isu strategis dan strategi. Yang kedua, rencana operasional, yaitu memuat program dan proyek atau rencana tindakan. Yang berikut, tindakan atau aksi. Konsekuensi semakin besarnya peran pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu yang pertama, dibutuhkan data dasar yang lebih lengkap dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih aktual. Yang berikut, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang berikut, dibutuhkan partisipasi masyarakat dan swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan. Yang berikut,
Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat. Yang berikut sistem perencanaan publik. Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Ada dua jenis rencana, yaitu yang pertama rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan yang kedua rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama politik, yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, yang keempat atas bawah, yang kelima bawah atas. Perencanaan menurut pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Yang kedua, perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan maupun desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksana rencana, yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau result, manfaat atau benefit, dan dampak atau dampak. Impact. Yang berikut siklus perencanaan publik. Dalam pencapaian perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan seperti kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Yang berikut, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Yang berikut, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Siklus perencanaan publik ada 13, yaitu yang pertama, evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Yang kedua, organisasi pendukung perencanaan. Yang ketiga, penetapan asumsi perencanaan. Yang keempat, kriteria evaluasi hasil perencanaan atau SPM. Yang kelima, penyusunan indikator program.
Yang keenam, penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrembang. Yang kedelapan, penentuan usulan perencanaan strategik. Yang kesembilan, penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Yang kesepuluh, penentuan usulan rencana program kerja. Yang ke-11, penyelesaian draft dokumen perencanaan. Yang ke-12, pembahasan draft dokumen perencanaan. Yang ke-13, penetapan dokumen perencanaan. Yang berikut teknik perencanaan publik. Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu A. Perencanaan komprehensif, B. Perencanaan sistem, C. Perencanaan di tingkat daerah, D. Perencanaan subsistem, E. Perencanaan tempat. A. Perencanaan komprehensif. Perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan, skala waktunya biasanya jangka panjang, dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkupan, dan peluang rekreasi. B. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat seperti sistem pembuangan limbah. C. Perencanaan di tingkat daerah. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif, dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas. Perencanaan berfokus pada salah satu bagian daerah bersangkutan. D. Perencanaan subsistem. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. E. Perencanaan tempat. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas seperti perawatan tumbuhan dan atau perpustakaan. Yang berikut survei. Ada 3 jenis survei yang biasanya digunakan. Yang pertama, survei melalui pos atau mailed surveys. Survei ini murah, tidak memerlukan pelatihan atau perekrutan, pewawancara, mengizinkan subjek merespons dengan sesuka hatinya, dan menyediakan subjek waktu untuk menjawab secara rinci setiap pertanyaan yang mungkin memerlukan ketelitian, misalnya beberapa pembayaran hipotek per bulan untuk pajak properti. Yang kedua, survei melalui telepon atau telepon survei. Survei melalui telepon dapat dilakukan dengan cepat, lebih murah ketimbang survei kepada perorangan, dan menghindari bias yang disebabkan oleh penerimaan responden. Yang berikut, survei per orang atau in-person surveys. Survei ini akan berjalan baik dengan kuesioner yang panjang atau banyak, mampu mendapatkan populasi yang sangat sulit dijangkau, dan merekam respons responden secara visual. Yang berikut, visioneering. Visioneering adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioneering. Tema ini kemudian disusun ke dalam
pernyataan visi yang lebih berfokus pada image masyarakat di masa yang akan datang. Visioneering digunakan pada awal proses perencanaan. Sampel pada masyarakat dipilih dengan diatur secara informal. Akan ditunjuk seorang pemimpin kelompok untuk mengarahkan diskusi. Perkiraan dan ilustrasi sering digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari pilihan kelompok. Yang terakhir, brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Teknik ini secara garis besar berjalan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dibuat dan diajukan kepada kelompok. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok membaca jawabannya. Pengulangan jawaban diperbolehkan, namun diskusi tidak diperkenankan dalam hal ini. Yang berikut, masing-masing anggota kelompok mendiskusikan jawaban kelompok secara bergiliran. Yang berikut jawaban kelompok dihasilkan. Teknik brainstorming secara klasik menempatkan masing-masing anggota kelompok pada tingkat yang sama atau sederajat. Hal ini mencegah adanya dominasi pada salah satu peserta dalam menentukan hasil. Sekian dari hasil presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.